Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 4 ayat yang kedua sampai 8. Roma 4 ayat 2 sampai 8. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 4 ayat 2-3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Judul renungan kita hari ini adalah Berjalan menggunakan iman kita, ditulis oleh Gordon Robertson. Sahabat suara kasih, perjalanan kita bersama Tuhan adalah dengan iman, bukan dengan melihat melalui mata. Jadi jika kita ingin terus bersama Tuhan, kita harus berhenti melihat segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Hal-hal spiritual hanya dapat dipahami dengan wawasan spiritual. Ingatlah Abraham. Roma 4 ayat 3 mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita tidak memiliki kebajikan sama sekali. Kita tidak mungkin bisa menjaga hukum, kita hanya percaya Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iblis ingin membuat kita merasa kecil hati, dan menghentikan kita untuk bergerak maju. Jadi ketika melewati masa-masa sulit, sangat penting bagi kita untuk mengingat kembali, bagaimana kita telah melewati masa lalu bersama Tuhan, dan kita dapat yakin bahwa Dia akan melakukannya lagi.
Saya ingat betapa ketatnya anggaran kami di CBN Asia di Manila, sehingga kami harus berdoa keras untuk memenuhi setiap gaji karyawan kami. Namun semua itu berubah setelah kami mengadakan penjangkauan di Varanasi, India. 50.000 orang datang dan 5.000 orang mengisi kartu untuk berkomitmen bahwa mereka benar-benar ingin menjadi orang percaya. Untuk membimbing semua orang percaya baru yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan ini, kami ingin membuat pusat pelatihan pastoral. Itu adalah ide yang bagus. Namun saya tidak memiliki dana untuk melakukan hal itu. Kemudian saya berkomitmen untuk memberikan $5.000. Tapi saat itu saya tidak memiliki uang 1 sen pun. Keesokan harinya, istri saya menelpon dari Manila. Dia begitu diliputi dengan emosi, hingga saya tidak bisa memahaminya. Seorang donatur anonim baru saja mengirim cek senilai $500.000 ke rekening manajer bank yang ditarik di sebuah bank di bagian utara New York, yang dikirim langsung ke kantor kami di Filipina. Itu adalah keajaiban yang luar biasa. Kami menabur benih, dan 24 jam kemudian Tuhan memberikan peningkatan 100 kali lipat. Kami memiliki waktu untuk mengucap syukur. Sahabat Suara Kasih, saat ini Tuhan memberikan kami banyak pintu terbuka untuk membawa Injil ke dunia. Dia ingin kita mengambil langkah iman itu dan berjalan melaluinya. Marilah kita renungkan. Kami memiliki jaminan bahwa Tuhan telah berbicara ketika kita melakukan apa yang Dia inginkan, dan ketika kita melakukannya dengan cara Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya. Kita hanya perlu mengatakan ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.